Halo anak-anak, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan masuk dalam pelajaran 2, yaitu Allah hadir dalam hidup manusia. Bahan Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat 7. Anak-anak sekalian, tujuan dari kita mempelajari tema ini adalah yang pertama, anak-anak harus mampu mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah melalui sebuah doa syukur. Yang kedua adalah menyebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia. Dan yang ketiga adalah menyebutkan pengalaman yang memperlihatkan kehadiran Allah pada saat berulang tahun. Dan yang keempat adalah anak-anak harus mampu menjelaskan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan yang kelima adalah menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif. Dalam pelajaran 2 ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah mengamati diri sendiri. Yang kedua adalah mendalami Alkitab. Dan yang ketiga adalah mengalami kehadiran Allah dalam hidupku. Dan yang keempat adalah diskusi. Yang kelima mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah. Dan yang keenam adalah menyatakan janji. Pada pelajaran ini akan membahas mengenai kehadiran Allah dalam hidup manusia, baik ketika kita dalam situasi bersukacita ataupun berduka cita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, manusia merupakan ciptaan yang istimewa, sehingga tidak perlu merasa aneh apabila memiliki kulit, rambut, wajah yang berbeda-beda. Tidak perlu memaksakan diri untuk berpenampilan menyerupai orang lain. Tidak ada manusia yang diciptakan persis sama. Bahkan anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Misalnya, yang satu memiliki tai lalat di pipinya, yang satu tidak. Yang satu rambutnya keriting, yang satu lurus. Yang satu laki-laki, yang satunya perempuan. Yang satu memiliki hobi main basket, yang satu main bola, dan lain-lain. Perbedaan ini justru menunjukkan betapa beragamnya ciptaan Tuhan. Namun seringkali kita menyukai apa yang kita miliki, padahal itu adalah ciptaan Tuhan juga. Misalnya cerita tentang Sirlia yang ada di buku siswa. Nanti dalam kegiatan, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran 1, kita akan membaca cerita sama-sama ya. Kita lanjut ya. Kita mulai dari kegiatan 1, yaitu mengamati diri sendiri. Kita akan membaca cerita di buku siswa di halaman buku siswa kelas 3, kelas 4 ya. Buku siswa kelas 4 di halaman 10 dan 11 ya. Mari kita dengarkan ceritanya. Jadi, Sirlia adalah seorang anak perempuan yang manis dan pandai. Ia berumur 10 tahun. Ia memiliki kulit sawo matang dan rambut keriting yang sangat indah. Ibunya bercerita, sewaktu Sirlia berumur 8 tahun, ia sangat membenci kulitnya yang berwarna sawo matang dan rambutnya yang keriting. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid yang sepupunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Berkali-kali Sirlia bertanya kepada ibunya, mengapa dia berbeda jika dibandingkan dengan Ingrid.
Sampai suatu ketika ibunya bercerita ke tantenya, Tante Frista namanya, tentang apa yang dirasakan hati Sirilia. Tante Frista hanya menggeleng-geleng kepala dan berjanji akan berbicara dengan Sirilia. Sabtu sore Tante Frista berkunjung ke rumah Sirilia. Sirilia senang sekali. Ia lalu menceritakan teman-temannya dan sekolahnya. Akhirnya Tante Frista merasakan inilah kesempatan yang baik untuk menasihati Sirilia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Frista menjelaskan bahwa dengan kulit dan rambut yang seperti itu membuat Sirilia tampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid sepupunya. Disinilah letak keunikan Sirilia. Sirilia mendapat penjelasan panjang lebar tentang betapa kita harus bersyukur memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Sirilia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut seperti itu. Baik anak-anak sekalian, jadi dari cerita ini kita bisa mengatakan bahwa awalnya Sirilia adalah seorang anak yang tidak senang memiliki rambut keriting dan kulit sawo matang, karena ketika dia melihat sepupunya memiliki rambut yang lurus dan kulit yang putih, dari situ Sirilia mulai tidak percaya diri, atau dia merasa bahwa kulit sawo matang dan rambut keriting adalah sebuah kekurangan. Nah, anak-anak sekalian, setelah membaca cerita itu, amatilah diri anak-anak sekalian. Pasti ada bagian tubuh dari anak-anak sekalian, ada yang anak-anak sukai dan ada pula yang tidak anak-anak sukai. Setelah mengamati perbedaan itu, anak-anak perlu ketahui bahwa betapa Allah menciptakan tubuh kita itu baik adanya, meskipun kita tidak menyukainya. Allah menciptakan kita selalu dengan alasan dan tujuan yang baik. Jadi kita harus tetap hargai dan terima bagian tubuh kita yang mungkin berbeda dari kita atau yang mungkin tidak kita sukai. Jadi mau kita memiliki rambut keriting, kulit hitam, sawo matang, yang mungkin kita merasa bahwa itu adalah kekurangan kita harus tetap syukuri bahwa karena itu semua yang Allah ciptakan itu baik adanya, karena setiap perbedaan memiliki unsur keindahan. Jadi mulai sekarang dengan mengamati diri kita pada kegiatan pelajaran satu ini, anak-anak harus terima bahwa di dalam tubuh anak-anak, kalau ada hal-hal yang anak-anak tidak suka, mulai sekarang anak-anak harus terima dan tetap mengucap syukur bahwa semua yang diciptakan Tuhan terhadap diri anak-anak itu baik adanya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke kegiatan pelajaran kita yang kedua. Ya, kegiatan 2 itu mendalami Alkitab. Anak-anak sekalian, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti bahwa wajah Allah sama seperti wajah kita manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti bahwa kita sebagai manusia memiliki sifat atau karakter Allah. Nah, anak-anak sekalian, sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, damai, dan adil terdapat juga pada manusia. Namun demikian, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu bukan sifat Allah, tetapi dosa adalah sifat iblis yang selalu menggoda manusia untuk menjauhkan manusia dari sifat-sifat Allah. Nah, anak-anak sekalian,
contoh kita memiliki sifat dan karakter Allah adalah ketika kita melihat orang yang sedang menderita, seringkali timbul belas kasih dan ingin menolong orang tersebut. Atau misalnya seorang ibu yang sabar dan mengasihi anaknya dan rela melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Itu semua berasal dari kasih yang juga akan selalu melindungi ciptaannya, itu kasih Allah. Anak-anak sekalian, dengan mendalami Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 Kejadian 1 26 sampai 27 ini, anak-anak harus tetap mempraktikkan sifat Allah dalam kehidupan anak-anak sekalian, dan anak-anak harus menjauhi sifat-sifat si iblis, karena sifat iblis akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kita lanjut. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 7 juga menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bayangkan jika Allah tidak menghembuskan napas hidup kepada manusia, kita sebagai manusia tentu tidak seperti saat ini, yang pastinya kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa menikmati keindahan alam, kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, kita juga tidak bisa menghirup aroma kue yang enak, kita juga tidak bisa bermain. Nah, anak-anak sekalian, napas hidup itu sangat berarti bagi kehidupan manusia, karena kalau tidak ada napas, manusia pasti tidak akan hidup. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca pendalaman materi dari kitab Kejadian, dan kita akan lanjut lagi dengan mendalami materi Alkitab dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 menceritakan pengalaman Yesus ketika ia merasa sedih dan takut. Walaupun Yesus merasa sedih dan takut, Yesus tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Yesus tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya, karena ia adalah anak yang taat dan setia. Yesus juga merasakan kehadiran Bapaknya di saat ia merasa sedih dan takut. Kita pun sering merasa sedih dan takut, tetapi saat ini kita belajar bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan kita sering bersuka cita pun, Allah juga hadir dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita terkadang merasa sedih, senang, takut, gagal atau sukses seringkali dihadapi oleh kita sebagai manusia. Namun kita seolah-olah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Hal ini karena Allah yang memberi kekuatan dan selalu bersama kita, sehingga kita dapat melalui semua ini. Ini membuktikan bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita sebagai manusia. Bisa kamu bayangkan betapa berharganya manusia sehingga Allah sendiri yang membentuknya dan memberinya kehidupan. Jadi mulai sekarang kita harus mau menerima diri kita seperti apapun warna kulit kita, bentuk rambut kita, warna biji mata kita, dan ukuran tubuh kita. Semuanya adalah anugerah Allah, karena Allah yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Anak-anak harus ingat bahwa Allah hadir bukan hanya ketika kamu diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupanmu, baik ketika kamu merasa sedih, senang, berhasil, atau gagal. Anak-anak sekalian, kita akan lanjut ke kegiatan 3, yaitu mengalami kehadiran Allah dalam hidupku. Kehadiran Allah dapat terlihat melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita lahir, ulang tahun,
sukses, gagal, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang perlu anak-anak tahu bahwa yang memperhatikan kehadiran Allah dalam hidup, anak-anak harus mampu menuliskan pengalaman ketika mengalami rasa sukacita, mengalami rasa duka cita. Jadi kehadiran Allah dalam hidup kita, Allah hadir dalam setiap suasana kehidupan kita, baik ketika kita merasakan suka maupun ketika kita merasakan duka. Dalam kegiatan ini anak-anak akan disajikan LKS untuk anak-anak menuliskan pengalaman ketika anak-anak berulang tahun. Anak-anak sekalian, kehadiran Allah dapat juga kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, seperti berikut ini. Ketika lahir, bayangkan saja, semula kita masih ada di dalam perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Jadi kehadiran Allah ini terjadi lewat peristiwa ini, di mana ibu kita mengandung kita dalam perutnya selama 9 bulan, dan ketika kita dilahirkan semua orang menyambut kita. Yang kedua lah, kehadiran Allah itu dapat kita lihat ketika kita berulang tahun. Setiap kali berulang tahun, bertambahlah usia kita. Inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia kita. Atau kehadiran Allah lewat ketika kita berhasil mendapat nilai yang bagus, sudah belajar dengan bersungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Kehadiran Allah juga dapat hadir melalui peristiwa ketika kita gagal. Misalnya ketika kita mendapat nilai jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar, dan supaya Allah juga memberi kita kecerdasan. Nah, dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dapat kita lihat bahwa Allah juga bekerja dalam kehidupan kita. Inilah bukti kasih Allah terhadap kita. Anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam kegiatan 4, yaitu diskusi. Anak-anak di rumah, diskusikanlah dengan orang tuamu perasaan apa yang ingin kamu ungkapkan, misalnya sedih atau bahagia atas kehadiran Allah dalam hidupmu. Nah, anak-anak bisa mengungkapkannya atau bisa mengekspresikannya lewat nyanyian, membuat puisi, atau menggambar. Nah, tujuan kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada siswa atau kepada anak-anak untuk mengungkapkan perasaan anak-anak ketika menghadapi rasa takut, sedih, ataupun senang. Nah, kegiatan 4 ini dapat anak-anak realisasikan dalam lembar kerja siswa yang telah saya bagikan. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke kegiatan 5, yaitu mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah. Nah, pada pendalaman materi ini, anak-anak harus belajar untuk mengungkapkan rasa syukur atas bentuk-bentuk kehadiran Allah. Bentuk-bentuk kehadiran Allah dapat terlihat melalui ciptaannya. Kehadiran Allah dapat kita rasakan juga dalam kehidupan sehari-hari, sejak kita lahir, ulang tahun, mengalami keberhasilan, bahkan ketika kita mengalami kegagalan, seperti yang tadi Pak sudah jelaskan di kegiatan sebelumnya. Allah hadir melalui mereka, Allah hadir melalui orang tua kita juga, supaya kita diingatkan, supaya dapat menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepada orang tua kita dan juga kepada Allah. Allah hadir juga ketika kita sedang membaca Alkitab, berdoa ke gereja, dan di berbagai tempat dan situasi. Kini anak-anak sekalian, sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah dalam hidupmu, nanti anak-anak bisa mempraktekkannya melalui sebuah doa ungkapan syukur, dan nanti doa itu bisa anak-anak ekspresikan atau
ungkapkan lewat lembar kerja siswa yang telah Pak bagikan juga. Oke, baik anak-anak, kita lanjut pada kegiatan ke-6, yaitu menyatakan janji. Dalam kegiatan 6 ini, anak-anak diharapkan menuliskan sebuah janji untuk menjadi anak yang baik sebagai ucapan syukur atas kehadiran Allah. Nah, anak-anak setelah menyatakan janji itu, anak-anak harus menunjukkannya atau mempraktekkannya lewat sikap dan perilaku anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, setiap kegiatan pembelajaran dalam pelajaran 2 ini, anak-anak diharapkan untuk aktif mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dan menyelesaikannya dalam setiap lembar kerja siswa yang sudah dibagikan atau dikirimkan. Setiap LKS itu dikerjakan harap untuk dikumpulkan sesuai jadwal kegiatan atau sesuai jadwal pelajaran kita. Anak-anak diharapkan untuk selalu aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada pelajaran 2 ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu dan anak-anak diharapkan agar selalu menyelesaikan setiap tugas yang telah diberikan. Tuhan berkati. Shalom.